Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun di rumah ikut membaca, kita baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 112 sampai 114. Semoga kita dipahamkan rahasia kalam Allah baik tersurat maupun tersirat. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala al-khawariyuna. Ingatlah ketika Khawariyun, yaitu pengikutnya Nabi Isa, berkata. Jadi pengikutnya Nabi Isa yang setia disebut Hawariyin atau Khawariyun. Mereka berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka,
ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit? Rasakan, ya Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman. Jadi Nabi Isa itu setengah ojo ngono. Takutlah kepada Allah kalau kalian itu beriman. Qalu, mereka menjawab Hawariyun, nuridu an na'kula minha, kami ini ingin makan hidangan dari langit. Wa tatma'inna qulubuna, dan hati kami tenang. Wa na'lama an qad shaddaqtana, dan kami mengetahui akan kebenaran kamu kepada kami. Jadi mereka itu ingin membuktikan sejauh mana kebenaran apa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kami, kepada mereka, yaitu orang-orang Hawariyun. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Maksudnya itu menyaksikan kebenaran. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa putranya Maryam berkata, dengan kata lain berdoa, karena melihat permintaan dari pengikutnya itu betul-betul logis, bisa diterima, semata-mata supaya menambah iman dan ingin tahu sejauh mana kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa berdoa. Nanti kita jadikan doa kita bersama-sama. Allahumma Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, ma'idatan, hidangan, minas samai, dari langit, takunu lana idal li awwalina wa akhirina, yang menjadikan kami hari raya atau senang bagi orang-orang sekarang, orang-orang yang awal, wa akhirina, dan orang-orang yang akhir, orang-orang setelah kami. Wa ayatam minka, dan sebagai tanda kebesaranmu, sebagai ayat. Warzuqna wa anta khairur razikin, berikanlah kami rizki, ya, berikanlah kami rizki, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sahabat salikin, mari kita rendahkan hati kita agar dipahamkan Allah maksud daripada ayat ini. Ini merupakan doanya Nabi Isa. Dan ayat yang ke-114 ini yang melatar belakangi kenapa surat ini disebut surat Al-Maidah. Ekstrim. Hidangan turun dari langit. Ya, hidangan turun dari langit. Kami dipahamkan ayat ini karena kami mengamalkan surat Maryam ayat 30 sampai 34. 30 sampai 34 yang sudah kita pelajari lama, bagaimana Nabi Isa itu bicara ketika barusan lahir.
qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Yang intisari dari ayat ini adalah ketika Maryam dituduh berbuat zina dan Nabi Isa dituduh anak zina, akhirnya Nabi Isa itu menjawab bahwa saya adalah hamba Allah. Perhatikan, bukan anaknya Allah. Qala inni Abdullah. Ini nyambung dengan kaitannya tanggal 25. Saya ini hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Dan saya nanti diberi kitab. Dan saya nanti dijadikan seorang nabi. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan saya nanti dimanapun berada diberkahi Allah. Ini sebagai doa kita. Dimanapun dan kapanpun semoga kita diberkahi Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, Allah telah memerintahkan kepadaku, telah berwasiat kepadaku untuk sholat dan zakat sepanjang hayat. Wa barram biwalidati, dan saya disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, jangan sampai menjadi anak durhaka dan menyesatkan. Ya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, ketika saya lahir itu suasananya salam, damai. Ketika aku dilahirkan, damai. Ketika dimatikan, damai. Ketika dibangkitkan, damai. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Zalika Isa bin Maryam, cerita itu adalah ceritanya Nabi Isa putranya Maryam. Qaulal haqqi, perkataan ketika bayi yang barusan dilahirkan itu perkataan Allah, perkataan mukjizatnya Nabi Isa. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, menjawab bagi orang-orang yang masih ragu. Alhamdulillah ketika kami membaca Al-Quran, sekarang kami belajar sehari 1 juz. Tepatnya ini juz berapa? Juz 7 ya. Ya, tepatnya ini kan juz 7. Tiba-tiba menemukan doa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Turunkan ya Allah. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, akhirnya Allah mengabulkan. Qala Allah menjawab doanya Nabi Isa.
Inni munazziluha alaikum. Saya turunkan hidangan kepada kalian. Berikutnya Allah sedikit mengancam. Famay yakfur ba'du minkum. Awas, kalau nanti ketika hidangan itu sudah turun tapi kalian kufur. Janjinya kan tambah iman. Ya Pak Kiki, janjinya kan tambah iman. Tolong turunkan hidangan biar hati kami tenang dan tambah iman. Saya turunkan. Nanti ketika saya turunkan, barang siapa yang kufur, fa inni u'adzibuhu azaban. Maka nanti akan saya siksa dengan siksa yang sangat pedih. La u'adzibuhu ahadam minal alamin, yang tidak pernah saya turunkan kepada umat yang dahulu minal alamin. Wa iz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya, maaf, stop sampai situ ya. Ini ceritanya beda. Jadi akhirnya Maidah ini, hidangan ini diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Isa. Sekarang kontekstual dari ayat ini bagaimana? Kita ini biasanya sering berkata bahwa ketika ada pembelajaran kajian itu kan hidangan surgawi, Bu Edi. Hidangan surgawi. Ya. Setelah saya membuka kitab tafsir, ya, saya membuka kitab tafsir yang berjudul At-Ta'wilatun Nujumiyah. Di sini ada Ta'wil Nujum Isyari Sufi. Takwil ya. Kalau kita mengkaji Al-Quran itu ada beberapa tingkatan. Tarjim, tafsir, dan takwil. Takwil itu adalah makna yang keluar dari makna aslinya. Baik, di dalam kitab tafsir takwil ini disebutkan yang dimaksud dengan Maidah. Maidah itu kan hidangan atau makanan. Maidatul asrori wal haqaiki allati tanziluha min sama'il inaya alaiha at'imatul hidayah. Yang disebut hidangan ini adalah hidangan rahasia-rahasia hakikat. Misalnya ketika kita kajian kemudian dipahamkan rahasia-rahasia ayat, itu termasuk Al-Maidah. Termasuk Al-Maidah. Yang sering kita sampaikan, kita kalau zikir, tahlilan, dan yasin, pilih berkah apa berkat? Biasanya pilih berkah apa? Berkat. Ya. Kalau berkat gak usah dipikir, pasti. Tapi kalau barokah, antara yang zikirnya ikhlas dan sungguh-sungguh dan tidak, berkahnya itu beda. Kalau berkatnya pasti sama. Itu Maidah, hidangan. Semoga kajian kita ini mendapatkan hidangan surgawi. Hidangan asrarul ayah, rahasia-rahasia ayat, dan rahasia-rahasia hakikat yang turun dari langit pertolongan. Ini serba puitis ini Mas Beri. Yang turun dari langit pertolongan. Apa yang dimaksud dengan langit pertolongan? Kita tidak akan bisa
tembus kepada rahasia-rahasia hakikat kalau tanpa pertolongan Allah. Mas Wandi, kira-kira nyambung nggak dengan sholat isya kita tadi membaca surat Al-Fatih? Al-Fatih itu yang artinya dibuka. Ketika pintu langit dibuka, maka Allah akan menurunkan rahasia-rahasia. Lihat, ketika pintu sholat ini dibuka, maka nanti ada rahasia-rahasia sholat. Jadi doa ini kita amalkan dalam rangka untuk mendapatkan rahasia-rahasia. Hidangan sholat khusyuk. Pak Fauzi paham nggih? Pak Fauzi pilih berkah apa berkat Pak Fauzi? Kalau berkat antara ngantuk dan yang nyekel mic. Sama, CC Ustadz loro berkati. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya tertarik dengan doa ini. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ma'idatan minas sama di sini adalah ilmu hakikat. Ilmu rahasia. Saya lanjutkan. Jadi hidangan berupa rahasia dan hakikat itu diturunkan dari langit inayah dan disebut at-imatul hidayah. Hidangan hidayah. Subhanallah, luar biasa. Kita sering mengkaji tentang la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya Allah, jenengan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami Allah akan membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Maidah. Subhanallah, indah sekali kalau kajian kita ini Allah menurunkan hidangan surgawi. Majlis taklim ini kan disebut taman surgawi. Otomatis kan ada hidangan. Kalau kita ngaji, Allah menurunkan hidangan surgawi. Maaf, kira-kira ngantuk apa merem? Loh, kok gak nak pilihan nih? Coba ini. Pasti melek. Ketika kita sholat, kemudian rahmat dan berkah diturunkan hidangan, pasti gak bisa ngantuk. Pasti gak bisa merem. Contoh yang paling gampang, habis yasinan, habis baca yasin selesai, kemudian ada piring terbang. Melek itu. Meleknya piring terbang dengan meleknya rahmat diturunkan, masih dahsyatan piring. Apalagi kalau piringnya kena kepala kita, ya merem terlalu kita itu. Terlalu kita ini, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Semoga kita termasuk golongan Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa. Kita kan tidak boleh membedakan para nabi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi, dan seterusnya itu ya. Dan nanti la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan antara rasul satu dengan rasul lain. Jadi doanya Nabi Isa ini betul-betul dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa sholat itu doa yang paling mustajabah. Ketika sholat kita itu betul-betul sholat, seharusnya itu mampu menurunkan hidangan hidayah, hidangan rahmat, Mbak Wida, hidangan keberkahan,
Min sama'il inayah, dari langit pertolongan. Coba, kira-kira buka sendiri apa dibuka? Silakan buka YouTube, ada hujan yang aneh, yang seakan-akan langit itu terbelah. Padahal setiap hujan itu pada hakikatnya langit terbelah. Cuman itu betul-betul tampak itu. Betul-betul tampak itu. Saya ulangi lagi, ketika turun hujan pada hakikatnya langit itu terbuka. Cuman mata kita itu butuh yang lebih butuh yang lebih ekstrim itu. Baik, pelan-pelan. Seperti apa mendung yang tidak hujan-hujan? Sumuk panas. Seperti apa sholat yang khusyuk tidak diturunkan? Seperti apa ngaji kemudian pembelajaran nggak turun? Itu ada sumuknya. Semoga paham. Semoga paham. Jadi ketika pintu hati kita dibuka Allah, maka yang terjadi bercucuran air mata, muka dirahmati, muka dilaknat, itu terasa. Maaf Pak Yoko, sholat yang dilaknat, sholat yang dimarahi, itu terasa. Dan sholat yang dirahmati itu terasa. Sholat yang menghasilkan hidangan diturunkan Allah, dan sholat yang tidak menghasilkan hidangan yang tidak diturunkan Allah, itu terasa itu. Terasa. Terasa apa? Terasa letih dan lelah. Masa kita setiap kali selesai sholat, suasana bahagianya itu masih kalah orang yang dari pengajian membawa berkat. Suasana membawa barokah dengan suasana membawa berkat itu masih kalah. Masih kalah. Lebih dalam lagi. Boleh enggak saya katakan bahwa sholat itu kalau diumpamakan hidangan tidak bisa terkalahkan dengan hidangan apapun yang paling enak di dunia ini, karena produknya adalah produk Sidratul Muntaha. Nah, sekarang sholat kita ini produk bumi apa produk Sidratul Muntaha? Semoga paham yang saya maksud itu. Kalau sholat kita sendiri, berarti sholat kita ini produk pikiran kita sendiri, khayalan kita sendiri. Tapi ketika sholat kita itu Allah terlibat, maka sholat kita itu laksana hidangan yang tidak bisa dikalahkan oleh hidangan yang lainnya. Ada hadis, sholatul fajri khairum minad dunya. Sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Paham hadis ini? Paham? Kalau sudah berkata lebih baik daripada dunia seisinya, di situ ada hidangan? Ya. Di situ ada jabatan? Ya. Semua kenikmatan dunia yang paling enak itu tidak bisa dikalahkan oleh sholatul fajri. Tapi kenapa kita masih memilih berkatnya daripada barokahnya? Jawabannya karena belum tembus. Jawabannya itu karena belum tembus. Bahasa tembus itu kan membelah. Ya Allah, semoga doa kita dikabulkan Allah. Ya Allah, semoga doa kita diangkat. Nah, itu kan bahasa kiasan itu. Allahumma inna na'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, lindungi dari doa yang tidak dikabulkan, lindungi dari doa yang tidak ada responnya. Ada lagi Mas Wandi, Allahumma inna na'udzubika min du'ain la yurfa, lindungi dari doa yang tidak diangkat. Secara tekstual itu begitu, tapi secara kontekstual itu
lindungi dari doa yang tidak diijabahi. Semoga kita dipahamkan oleh Allah bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa hadis yang sangat rawan kiasan. Maidah di situ itu jenengan menginginkan tumpeng turun langsung dari langit. Apa maidah hidayah, maidah khusu, asroru, haqaiqah. Yang kita inginkan itu keberkahan, hidayah, yang itu akan turun terus menerus. Di sini diibaratkan semoga dengan turun, perhatikan, semoga dengan turun Maidah itu kita menjadi seperti hari raya. Saya ketika baca ayat ini, saya teringat ketika masih kecil kalau hari raya di desa saya di Lamongan itu pasti buat tumpeng. Habis sholat id itu loh, habis sholat id, Pak Mamin juga. Setelah itu dibawa ke masjid. Sampai sekarang itu sebagai wujud senang. Habis melakukan apa? Habis melakukan ibadah puasa. Makanya disebut lebaran. Lebaran itu artinya apa? Dosanya sudah lebar. Wah, mangganya wis lebar berarti entek. Sudah habis ini. Kata pengikutnya Nabi Isa, wahai Nabi Isa, turunkan hidangan. Kalau hidangan itu diturunkan, kami akan Idul Fitri atau Idul Adha, dan nanti akan diikuti oleh apa? Orang setelah kami. Ini kan kiasan. Seperti apa sih suasana Idul Fitri dan Idul Adha itu? Kan senang. Senang. Pelan-pelan. Seperti apa sih arti Idul Fitri? Id itu kembali, fitri itu artinya bersih atau suci. Seharusnya setiap sholat itu Idul Fitri. Seharusnya setiap ngaji itu Idul Fitri. Id kembali, fitri suci. Pelan-pelan. Kalau kita bicara tentang kefitrahan, diumpamakan seperti bayi. Ada enggak bayi itu sedih? Ada. Dicubit. Bayi itu tampaknya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Fitrah. Ya Allah, mari sekarang kita belajar tentang spiritual bayi. Karena di balik spiritual bayi nanti ada suasana Idul Fitri. Ketika bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Dan alangkah bahagianya ibu ketika melahirkan. Dan alangkah bahagianya Allah itu ketika hambanya mampu kembali mengenal Allah. Coba, kira-kira pada waktu itu pengikutnya Nabi Isa, terus kemudian turun hidangan dari langit, imannya bertambah apa tidak? Bertambah. Tambah yakin? Tambah yakin. Tambah tenang? Tambah tenang. Tapi dalam sejarah selalu terbukti ketika setiap ada mukjizat, Pak Kiki, itu pasti ada yang tambah iman, ada yang biasa, ada yang tambah kufur. Contoh yang paling gampang, setelah Rasulullah punya mukjizat Isra Mi'raj, yang imannya setengah murtad, yang imannya yakin tambah yakin. Itu sudah hukum sunatullah antara positif dan negatif. Sekarang yakin gak Al-Quran ini mukjizat? Yakin. Yang tambah iman banyak? Ya. Yang gak pernah buka? Yang biasa-biasa saja?
Banyak itu. Jadi setiap ada mukjizat itu ada 3 orang, tambah iman, biasa, dan tambah kafir. Gimana Pak Ghafur? Orang habis sholat ini kira-kira tambah iman, biasa-biasa saja, apa tambah kafir? Sholat mek ngono-ngono tok. Coba ini kira-kira ini. Kenapa kok demikian Pak Kiki? Karena di dalam sholatnya tidak mendapatkan hidangan. Pelan-pelan. Jenengan itu kalau bertamu, disambut oleh yang pemilik rumah, itu ada hidangannya enggak? Ada. Ada obrolannya? Ada. Ada tatapannya? Ada. Ada getarannya? Ada. Itu hidangan itu. Semoga dipahamkan Allah. Ketika sholat kita tidak mendapatkan hidangan, ketika zikir kita tidak mendapatkan hidangan, berarti kita tidak sampai kepada orang yang ditamui. Na'udzubillah. Seperti ini kira-kira. Perhatikan, makanya Allahumma Rabbana. Kalau sudah Allahumma Rabbana, Mas Pri, ini kan sudah wajib makrifat. Kenapa wajib makrifat Bu Edi? Karena sudah di depannya. Ayo silakan jawab. Pak Maimin sama Pak Fauzi, Abaripto. Sekarang terjadi pendangkalan Allahumma dan Rabbana. Paham yang saya maksud? Kalau sudah Allahumma Rabbana, itu kalau diartikan simple, ya Allah. Kalau ya Allah berarti Allahnya di mana? Di depan. Sudah dekat. Sudah dekat. Nah, kesadaran dekat ini sudah ada apa belum? Belum. Ini yang saya sebut pendangkalan makna Allahumma dan Rabbana. Sekarang kita minta kepada Allah untuk bisa tembus kepada hakikat Allahumma Rabbana. Dan harus pakai hati dan jiwa. Allahumma Rabbana. Kalau Allahumma Rabbananya masih berjarak, otomatis belum nyampe ke rumahnya dan belum nyampe ke ruang tamunya dan belum nyampe ngobrolnya. Oke, baik. Kebanyakan Allahumma Rabbananya itu sudah dialog apa baru searah? Baru searah. Ini kan sudah 2 arah ini. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Saya tidak tahu. Semoga kita dibawa dalam dimensi ini. Amin. Ya Allah, izinkan kami mencontoh Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Jangan sampai ayat ini, Mas Pri, hanya sebagai cerita saja. Kita tidak menginginkan seperti itu. Kita tidak menginginkan ayat ini dongeng menjelang tidur. Jangan-jangan Pak Maimin saya dongeng jamaahnya tidur. Dongeng ini yang harus menjadikan hati kita melek. Kalau hati kita melek berarti Allahumma Rabbananya sudah berdampingan, sudah berhadapan dengan Allah. Kita tidak menginginkan dan insya Allah saya yakin bahwa ayat ini hakikatnya tidak hanya untuk Nabi Isa. Kalau ayat ini hanya untuk Nabi Isa, nggak usah diceritakan. Memang kalau doa ini hanya diartikan hidangan tumpeng langsung turun dari langit, ya hanya Nabi Isa. Nggak tahu Pak Ghafur, Nabi Ghafur kira-kira ada apa tidak? Tolong artikan ini secara
tersirat agar ayat ini hidup. Semoga tidak salah paham. Ya, yang dimaksud maidah di sini adalah hidangan hidayah, hidangan sholat khusyuk, hidangan obrolan fazkuruni azkurkum, yang menjadikan kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ini dijelaskan yang luar biasa. Ya, dijelaskan luar biasa. Kan ayat berikutnya itu menjelaskan tentang li awwalina wa akhirina. Ai azlu anfusina wa akhiriha bitasa'udi ma'allah wa tahwi ma'allah wa fi su'udin nafsi ma'allah yakunu abdan lahu wa fi hawiyatin ma'allah yakunu abdan lahu. Jadi yang dimaksud di sini adalah mi'raj, bersama Allah, terbang bersama Allah, wa fi su'udin nafsi, dan naik jiwanya ma'allah, bersama Allah. Ini kiasan semua ini. Jadi mi'raj, naik, itu juga merupakan hidangan Allah. Yang pernah kami sampaikan diibaratkan seperti naik lift. Naik lift ya, Pak Maimin pernah naik lift. Nah, orang bisa naik lift itu kalau ada di dalam lift, setuju? Kalau di luar nggak bisa. Nah, sholat kita ini sudah di dalam sholat apa masih di luar sholat? Kita menyangka sudah di dalam sholat, tapi masih di kulitnya sholat. Di kulitnya sholat aja sudah megap-megap, at-ta'abu wan nasabu, letih dan lelah. Kalau sholatnya betul-betul waju'ilat qurratu aini fi sholat, di dalam sholat, ya otomatis ketika sudah di dalam sholat akan dikasih lift, naik. Jiwa ini akan naik. Lihat saya, jiwa itu di luar apa di dalam? Di dalam. Tembaganya kabel Pak Yoko di luar apa di dalam? Yang nyetrum itu di luar apa di dalam? Ya, kenapa sholat kita itu nggak ada setrumannya? Karena di luar. Masih di luar, belum di dalam. Allah memerintahkan udkhulu fisilmi, masuk. Masuk sampai ketemu fis sholah. Jenengan itu kalau bertamu biasanya di luar apa di dalam? Kok sok gaya bertamu di luar? Dari tuan rumah, sing boto iku sapa? Paham Pak Fauzi? Kita biasanya, makanya sering saya ibaratkan, kita ini kenal Allah, itu sudah di dalam rumah, apa di teras, apa di luar. Selama ini Islam kita itu di mana sih? Islam kita itu di luar, di teras, apa di dalam? Mengapa Allah memerintahkan udkhulu fisilmi kafa, masuk. Loh Ustadz, saya ini sudah bertamu Ustadz, tapi nggak disuruh masuk. Ya tamu nggak diundang. Yang disuruh masuk itu yang sungguh-sungguh bertamu dan punya sopan santun. Jangan bertamu itu seperti pencuri, lewat genteng, lewat jendela. Makanya betul ada hadis pencuri sholat. Aswa'un nas sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Sejelek-jelek manusia adalah pencuri sholat. Siapa pencuri sholat? Orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Kiasan lagi. Oke, jenengan saya tanya, enak mana ngambil sendiri sama diambilkan? Enak diambilkan.
Enak mana masuk sendiri atau dimasukkan? Intinya jawabannya adalah pada adab. Pada adab, sopan, santun. Coba, ini kira-kira bicara adab gak? Allahumma Rabbana. Ya, banyak orang yang Allahumma Rabbana gak punya adab. Ya, nggak punya adab. Kita ini kalau disuguhi apapun itu langsung ngambil apa disuruh nunggu disuruh. Oh gaya. Mesti dalil wis kesuwen. Wis paling ya ridho. Ya Allah ya Karim, Allahumma Rabbana anzil alaina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan. Masih ingat Mas Wandi? Ketika kita ngunduh mangga, enak mana dijatuhkan sama ngogrok. Ini kan doanya sebelah saudara kita itu. Agama ini itu loh. Iya. Enak mana dijatuhkan apa namanya bahasa Indonesianya ini? Iya. Hah? Kalau dijatuhkan itu pasti mateng, apalagi dijatuhkan codot. Codot nggak pernah milih, ya, milihnya nggak pernah salah. Tapi kalau kita itu milihnya salah, wong pelem dimek-mek ayo salah terus milih kok. Kenapa codot itu tidak pernah salah? Karena dia tidak punya pikiran, pakai feeling. Sedangkan kita ketika mek-mek mangga kan gini-gini dok. Saya pernah beli degan itu, Pak Kiki, beli degan itu loh. Yang penjual degan itu kan tahu mana yang masih muda, mana yang sudah kelapa. Tuk, tuk, tuk. Silakan tiru. Jangan bisa niru, nggak akan bisa, karena penjual degan itu sudah berkali-kali salah. Setelah berkali-kali salah, akhirnya kan tahu, betul nggak? Kalau jenengan kan nggak pernah salah, tapi sok pinter, tuk tuk. Semoga paham. Ya Allah, semoga paham. Perhatikan lebih dalam lagi, Mbak Wida. Makanya ayatnya itu kan wasta'inu bisabri. Kita itu hanya menunggu diturunkan. Allahumma Rabbana anzil. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan. Makna turunkan itu makna adab. Turunkan. Nuzulul Quran diturunkan. Inna anzalnahu diturunkan. Mengapa orang berdoa itu mengangkat tangan? Karena nunggu yang diturunkan. Begini sama begini itu punya akhlak dan tidak. Ustadz, tapi ini nggak bisa dipraktekkan ketika makan bersama di pesantren, Ustadz. Kalah serangan. Yang pernah di pesantren itu betul nggak? Makan di talam itu loh. Ini bu, serangan. Ini kalau di pondok ini tuh. Ya Allah, betul. Di nampan besar itu makannya itu masih panas itu, yang kuat panas itu. Ya Allah, ya Allah. Nuzulul Quran. Tadi ya Mas Bri ya. Walladzi anzala sakinah, diturunkan. Siapa yang menurunkan? Itu Allah. Jadi kita itu selalu dibawa dan ngemis. Nunggu diturunkan. Mangga itu kalau jatuh biasanya rata-rata matang. Mangga itu kalau sisanya codot biasanya matang. Sedangkan kita biasanya ngambil itu salah. Ngambil itu salah.
Jadi ketika orang sholat, ketika zikir, kita dituntut untuk wasta'inu bisabri. Sabar menunggu diturunkan. Ketika itu Nabi Isa sabar enggak? Sabar menunggu diturunkan sama Allah. Kira-kira diizinkan apa tidak? Sama Allah diizinkan. Dengan sedikit mengancam, semoga setelah saya turunkan tambah iman. Kalau tidak tambah iman, tunggu siksaan, saya turunkan yang tidak pernah saya turunkan pada umat-umat terdahulu. Baik, sekarang kita masuk. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, itu kan nunggu diturunkan semua. Ya. Kalau menunggu itu kira-kira yang diturunkan yang sopan apa yang tidak punya sopan? Iya. Oke. Ngambil dengan yang ngalah biasanya dapat banyak yang mana? Yang ngalah. Sing gesusu biasanya ya. Malah dapat sedikit mentah sisan. Tapi yang ngalah itu disaksikan sama pemilihnya, awakmu ngalah. Orang itu kalau kari biasanya dapat banyak apa sedikit? Delok kari ini. Ya Allah ya Karim. Betul, Gusti Allah itu mboten sari. Gusti Allah itu mboten sari. Di antara iman dan makmum, yang paling sabar itu siapa? Yang paling ngalah itu siapa? Sir, apa Mas Fi? Sabar, ikhlas, ridho. Yang sabar itu siapa? Yang ikhlas itu siapa? Yang ridho itu siapa? Itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ya Allah ya Karim. Tidak pernah salah. Sekali lagi, saya melihat doa ini langsung tertegun. Saya langsung berdoa, ya Allah, semoga doa ini bermanfaat. Tidak untuk saya, setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman saya. Semoga pemahaman dan keimanannya itu sama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Baik yang di pondok atau yang di rumah, Allah sejak tadi melihat Allah tidak pernah sari, tidak pernah tidur, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahumma Rabbana, ya Allah, ajari kami sopan santun ketika berkata Allahumma Rabbana, ya Allah. Seperti orang-orang soleh, Allahumma Rabbana. Semuanya Allahumma Rabbana. Ajari sopan santun di dalam Allahumma Rabbana. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan hidangan pembelajaran yang indah ya Allah. Ilmu hakikat, rahasia ayat-ayat Allah, rahasia hadis ya Allah. Tolong semuanya yang ikhlas. Berat ya Allah, ikhlas. Ajari kami ikhlas. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Rasakan. Lafatahna alaihim barakatim minas sama. Sama semua. Walladzi anzala
sakinata fi qulubil mu'minin. Sampaikan, ya Allah. Allahumma Rabbana, sama-sama. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Ajari kami sopan santun, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan hidangan salat khusyuk, ya Allah. Turunkan hidangan rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia hadis, ya Allah. Ya Allah, terima kasihlah kepada guru-guru kita, orang tua kita. Ada doa anak yatim, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Dari langit pertolongan, ya Allah. Baik, cukup, ya Allah. Makanya khusyuk itu artinya rendah hati, agar diturunkan, membumi, sujud, melemah, tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pengikutnya Nabi Isa, Khawariyin atau Khawariyun. Ya Allah, doa-doa kami ini jenengan kabulkan, jenengan respon kun fayakun, agar hati kami tenang, agar semakin iman, Hati-hati, kadang kita doa warzukni, kemudian rizki itu diturunkan, jelas-jelas diturunkan dari Allah. Masuk. Saya jelaskan kepada Mas Udin, kenapa di situ ada warzukna wa anta khairur raziki. Berilah kami rizki, engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Dan di dalam ayat lain disebutkan Al-Anfal itu kan jelas itu. Siapa yang sholat, siapa yang sedekah, ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatum inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada rizki yang mulia. Jadi rizki itu ada tingkatan. Ada rizki biasa, ada luar biasa, ada mulia. Kita minta rizki yang terbaik. Jadi tidak semua rizki itu berdampak baik. Ada rizki yang sifatnya istidrat, semakin jauh dengan Allah. Amati rizki yang kita terima itu. Semakin jauh, semakin dekat dengan Allah. Wa anta khairur razikin. Engkau adalah sebaik-baik memberikan rizki. Gini aja, contoh yang paling gampang Pak Wafur.
Ketika kita menunggu mangga masak pohon, nafsu kita gimana? Ingin nang cepet, betul. Kalau ingin kita ini dikabulkan Allah, nanti bukan khairul razikin, kecewa nanti. Oke, mendidik anak, mendidik siswa, itu biasanya kepingin jadi cepet soleh, solihah. Wediku kayaknya mesemnya pengalaman itu. Kenapa? Ustaz, manusiawi. Iya betul, manusiawi kita itu memang tergesa-gesa. Iya, tergesa-gesa. Andai kata ketergesa-gesahan doa kita dikabulkan Allah, nanti ngeluh lagi, kok mek ngene tok. Allah jawab, wong awakmu meksa. Bukan maksa, maksa. Betul Pak Ozi? Betul enggak? Diakui dan tidak, doa kita itu memaksa aslinya. Asli, memaksa. Memaksa. Warzukna wa anta khairur razikin. Allah itu kalau menurunkan rizki, timingnya, saatnya, tahunnya, bulannya, harinya, itu pasti lihat indah pada saatnya. Apa kata Allah? Ngono kan, nurut aku, nggih Gusti. Cuman kita kan lemot Mas Wandi, lemot. Baru sadarnya itu ketika telat itu. Itu maksudnya dari warzukna wa anta khairur raziqin. Kira-kira misalnya jenengan saya ajak berdoa, ya Allah turunkan hidangan dari langit, nang cepet opo. Baik, saya dan jenengan takbir sampai sujud. Kira-kira kita ini tergesa-gesa khusyuk diturunkan. Jari Gusti Allah, ujian itu durung kok. Ujian kesabarannya belum. Ujian keikhlasannya itu belum. Iya kan? Masya Allah. Jenengan pernah melihat orang yang soleh dan solihah mendadak? Kapan? Ketika umroh hari pertama, kedua, tiga di tanah suci. Itu langsung wapi itu. Langsung wapi, enggak pernah bangun malam. Dari Gusti Allah, durung metu asli ini, Siapa itu? Kemanten anyar. Wapi itu. Dari mertua nih, Allah itu melihat asli nih, melihat itu kan wasta'inu bisobri, Yang diterima Allah itu aslinya apa penampakan? Jawab, itu belum asli itu. Ngerti maksudnya itu? Jadi kita doa itu biasanya asli apa casing itu? Casing itu, fasyah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Pak Gofur, kan ini kemasan doa Arab suat dari Gusti Allah. Maksa maneh gitu nak maksa maneh. Perhatikan, Allahumma Rabbana. Rabbana itu zat yang maha mengatur. Beliaunya mampu menentukan kapan dikabulkan dan tidak. Itu timingnya itu subhanallah, indah. Sampai ada keterangan nanti ketika kita di akhirat ditunjukkan doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia kemudian dikabulkan di akhirat, mereka menyesal. Ya Rob, kenapa doa saya dulu kok kabulkan di dunia? Repot awakmu ngono. Ya Allah, Oke. Jenengan itu kalau arisan enak dapat di awal apa di akhir? Ayo coba. Arisan itu loh enak di awal apa di akhir? Ayo coba kira-kira. Ayo coba. Itu contoh yang paling simpel ya. Apa sih? Apa mas bawa sih? Enak di awal apa di akhir? Coba itu. Perbedaan lihat sudut pandang. Betul nggak kira-kira? Iya. Perbedaan sudut
Pandang itu. Ya kan, kalau dibuat enak di akhir ya enak. Kalau dibuat enak di awal ya. Nah, sekarang giliran doa, enak dikabulkan di depan apa di akhir? Coba, tergantung. Jenengan kalau pas dibagi berkatan yasinan, enak duluan apa di akhir? Pak Mamin kok gak mikir? Saya Ustadz itu maunya di akhir, luwe akeh. Ketika di akhir ternyata gak luwe, kurang. Nasib. Allahu Akbar. Ketika misalnya nggak kebagian, tiba-tiba ikhlas. Tapi lebih, itu mesti diberikan semua. Allah itu suka-suka kayak gitu. Doanya nggak tak kabulkan, tak tes. Dia ikhlas doa yang lainnya. Tiba-tiba doa yang sekian tahun itu dikabulkan sama Allah. Akhirnya dia berkata, "Lu iki lak dongaku dhisik." Pernah kayak gitu? Iya, sudah paham karena sudah jam 9:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa. Masya Allah ya Karim, ya Allah.